lihat pesawat masih belum ada perbedaan, masih bergerak santai. dari arah Sentosa ke arah Graveyard. Kita udah lihat seperti biasa. Oh, not today ternyata untuk arah Arkiwades yang biasanya ke Sentosa nyari orang, ya kan? Nih di Sentosanya nggak ada orang ternyata. gitu ya. Ternyata Sentosanya untuk kali ini benar-benar kosong melompong ya. Nah. Walaupun tapi harusnya sih ada sih. Oke. Ada yang bisa rotasi ke Sentosa. Salah satunya ada dari tim Aura Esport itu sendiri. Yes. Dan yang menariknya lagi adalah di sini Red Bull Rebellion yang nge-split posisinya Factory 2 orang dan juga Mars Electric 2 orang. Yang mana biasanya Red Bull itu turun di daerah shipyard. Tapi kali ini karena ada Louvre juga kebetulan yang emang suka turun di shipyard, mungkin Red Bull menghindari gesekan bersama Louvre yang sebenarnya lumayan merugikan untuk dia gitu ya. Sebenarnya ini yang paling gue suka dari Free Fire Master League season kedua. Yang mana rotasi dalam suatu tim itu benar-benar mempersiapkan banyak banget rotasi. Benar. Jadi kayak misalkan dari liga yang kita punya sebelumnya, beberapa tim benar-benar kayak punya satu rotasi, dia maunya rotasi itu aja. Itu aja. Kalau misalkan rotasinya, gue maunya atas, totally atas. Iya. Gue maunya rotasi di map bawah. Yes. Gue benar-benar mau bawah. Yes. Baik itu di center map, itu benar-benar center map. Tapi kali ini setiap tim benar-benar punya warna-warni terkait dari rotasinya itu sendiri. Iya, jadi mereka punya bukan cuman plan B tapi plan C Nah. sampai Z bahkan ya. Kayaknya punya, apalagi ya kalau misalkan ternyata ketemunya dengan pot yang berbeda. Rahmat sepertinya sudah merasakan panasnya peluru dari arah bawah. Beng di sana melihat adanya kehadiran sosok Rahmat di mana langsung coba ditembakin aja. Rahmat sepertinya akan menjadi distraksi dulu dari teman-teman DG Eternal, tapi Rahmat sedikit lagi harus terpanis karena memang posisinya terlalu jauh dan terlalu offside sehingga teman-temannya pun tidak mungkin untuk menolong seorang Rahmat. Ya, yang mana dari Aerowall sendiri udah mempunyai keuntungan lebih karena dia benar-benar udah ngamanin mil seutuhnya. Seutuhnya. Bahkan kalau misalnya kita lihat tadi pas posisi turunnya, benar-benar split up-nya itu ngebagi dua-dua. Betul. Dua udah nge-secure dari mil atasnya, dua lagi udah nge-secure dari mil bawahnya. Bahkan kali ini dari DG juga udah harus dipukul mundur. Dari Riverside gua rasa mereka bakal langsung benar-benar cabut sih. Iya, masalahnya gini, kalau kita bicara tadi mil sebenarnya resource lumayan buat Iya. dua squad. Tapi kalau misalkan kepukul mundur dari DG Eternalnya pilihannya nggak banyak. Either lu ke Riverside atau lu ke Plantation, yang mana chance di sana tuh udah pasti ketemu tim lain kayak model Louvre. Tadi Louvre gerak ke arah shipyard dan potensinya menurut gua masih sangat besar untuk mereka bersinggungan. Itu dia, ditambah lagi kalau misalkan dari tim DG-nya itu bakalan naik ke arah atas, gua rasa untuk baik itu ke Bima Sakti ataupun Peak, itu benar-benar kayak open field banget sih. Yes. Sulit pastinya untuk jadi rotasi kedua ya. Nah, ini juga dari Aura Esports yang mana kalau kita telisik balik ke arah awal-awal liga, Iya. itu panas banget, rame banget observatory. Tapi kalau kita lihat sekarang Aura Esports tidak berada di area map bagian atas gitu ya. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu sih yang bikin gue amazed sama player-player Free Fire zaman sekarang. Oke. Kayak egonya lebih turun lagi. Oke. Terus bener-bener rotasinya tuh punya banyak banget. Betul. Mereka kayak lebih bener-bener objektif. Yes. Gue butuh poin, Yes. gue butuh kemenangannya. Oke, jadi tidak melulu selalu menuruti ego sendiri gitu ya. Ya. Harus ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk melakukan setup-setup yang memang harus dilakukan gitu ya. Itu dia pastinya ya. Nah. Dan kita bakalan lihat nih ke arah Peak yang mana ada dari tim DG Esport ya. Nggak melakukan banyak perubahan karena emang Ya. dari beberapa match day sebelumnya mereka juga sering turun di daerah peak. Tujuannya mungkin lebih ke arah mencari tim-tim yang pengen berantem di early gitu ya. Yes, dan mereka kali ini bakal ke arah bawah, tapi sepertinya udah ada yang nge-spot salah satu pemain nih dari seorang Jafra. Oke, mungkin tuh Japra pakai grafik smooth ya. Jadi dia bisa langsung lihat maksimum range ya. Biasanya grafik smooth kayak gitu. Itu advantage ya, tapi di advantage biasanya lu ketinggalan sekian detik. Dimana sekarang udah ada Mora juga yang merasakan peluru dari teman-teman Bigetron Beat, dimana harus mulai coba di setup posisi Bigetron. Boleh gue bilang sekarang kalau seandainya tetap ke spot, tetap kekejar sama DG, itu bisa dibilang lumayan terpojokan dan terpukul mundur. Malah jadi turn back ya, karena Yes. kali ini posisi dari Bigetron benar-benar ada di lower groundnya. Dan kalau misalkan dari tim DG-nya itu benar-benar commit full ke Bigetron, gue rasa kalau misalkan ngambil high ground, setupnya benar-benar dimanfaatin high ground lower groundnya, itu bakalan sulit pastinya sih. Alright. Dan tadi gue perhatikan juga damage yang datang tuh emang datangnya berarti dari Ikam, dimana Ikam udah megang VSS sama Reaper Bulletnya. Dimana akhirnya tadi seorang Mora pun merasakan damage per second Gurih ya? yang datang dari seorang Ikam. Dan tadi gue juga lihat ada teman-teman yang akhirnya udah mulai sadar sama perkembangan patch update. Ya. Ada patch baru kehadiran Mr. Wager ya kan, yang sangat Mr. swag gitu Wager, kan. yo. Bisa memberikan telur-telur ajaib
Telur-telur ajaib 100 detik. Itu sebenarnya kayak ngebuat lebih defensif juga gak sih? Betul. Akhirnya dengan kehadirannya Mr. Wager menurut gue jadi advantage banget untuk lu ya udah stay along aja ngedefend. Paling gak lu ambil objektifnya di satu tempat. Kalau lu nggak kemana-mana itu oke banget karena sekarang lu udah bukan halasan lu untuk melakukan rotasi. Lu bisa stay along di satu tempat aja dengan lu tetap mendapatkan duel dari Mr. Wager. Berarti kalau misalkan dari lu sendiri lebih ke arah early game ya atau mid game untuk defense dari Mr. Wager itu sendiri. Sebenarnya kalau untuk defense memaksimalkan potensial Mr. Wager menurut gue di early game. Karena di mid game itu chance lu untuk ketemu tim lain besar banget. Karena lu semuanya pasti berotasi. Semuanya pasti jalan ke petnya masing-masing gitu. Yang mana pasti chance untuk bergesekan tuh sangat besar gitu. Jadi di awal-awal zona 1, zona 2 menurut gue lu bisa maksimalin potensi dari si Mr. Wager itu sendiri. Ya, dan kali ini nih kayaknya udah balik ya. Kayak mirip Master League season pertama. Karena udah mau masuk matchday akhir agak pasif. Betul. Duh, poinnya. Kayak setiap grup udah bener-bener notice banget poinnya masing-masing sampai akhirnya bahkan dari Bigetron Beat udah ngamanin defense-nya. Di atasnya ada satu tim lagi udah ngamanin defense. Masih juga bahkan di wilayah pick bawahnya udah ngamanin juga satu. Lu lihat ini zonanya baru mau jalan zona 1 tapi gua udah punya 6 global di mana langsung coba dipasang di mana ada ID juga yang harus jatuh. Terpanik dia soal sedikit dia sedikit lagi bangun terus hujan dulu data nice one ada satu robo di sana yang akhirnya menambah tebal efektivitas dari duel itu sendiri masih preparing dulu spray down ada UAV juga bakal coba datang memberikan posisi informasi terhadap kedua tim yang sedang berada di sana. Ya, M14 kali ini bener-bener 3 M14 sekaligus dari para pemain Island of God. Sakit banget, bener-bener cepet banget ya. Tapi lu bisa bayangin kalau tadi teman-teman dari Boss Nightmare ada yang nggak pakai robo. Itu akhirnya kalau lu perhatiin yang pakai robo tuh kerasa banget efektivitas dari Gluol lebih lama sustainnya dan lu akhirnya nggak kepanis segitu cepatnya gitu. Ya, sampai akhirnya masih bisa untuk di revive dulu ya. Tapi kali ini kita bakalan pindah ke wilayah kota tua yang mana udah ada 4 tim sekaligus kali ini. Nah, ini dia masih coba saling menunjukkan eksistensi aja masing-masing menurut gue, dimana ternyata Halcyon sendiri sebagai kapten mulai mencoba melakukan moving, memberikan inisiasi ke arah teman-temannya, dimana ternyata terpanis oleh teman-teman dari Bigetron Beat. Oh my god, ternyata Lau yang ada dari arah kejauhan yang memanfaatkan kesempatan di arah high ground patahan dekat zipline tersebut, dimana kalau kita perhatikan sekarang Aerowolf tidak di posisi yang cukup menguntungkan karena posisinya sudah terfonis dan sudah track ya. Ya, kali ini ya benar-benar kalau misalnya kita perhatiin adanya pembacaan info zone itu bakalan makin sulit. Kita bisa lihat dari sini Aerowolf juga ngebaca info zone itu sendiri. Betul. Ngebuat itu benar-benar banyak banget, numpuk banget tim-tim yang bakalan ada di next circle. Dan kayak yang udah gue bilang, sampai kali ini Aerowolf gue rasa nggak akan bisa kemana-mana karena udah ada Bigetron, DG, bahkan Onyx yang kali ini bakal matahin rotasi dari tim Aerowolf itu sendiri. Yes, di sini udah ada 14, terus ada SKS juga dari udah lengkap banget. Iya, bahkan ada Scar juga dari Zixia untuk jagain area belakang kalau misalkan ada force major tiba-tiba tim lain datang gitu ya. Dan gue sebenarnya pengen mention lagi itu akhirnya karena ada Mr. Wager hadir, akhirnya Robo ternotis lagi. Robo kan kita tahu dengan nambahin ketebalan Gluol ya kan untuk bikin lebih kuat ya. Lebih kuat, lebih tahan lama juga si Gluolnya itu sendiri. Jadi akhirnya Gluol tidak semudah itu terpanis atau dihabiskan. Kayak misalkan kalau misalkan kita bicara Gluol, lu kalau ngehit Gluol pakai Bareta gitu kan 3 hit ya kan. 3 hit. Tapi kalau lu pakai Robo lu bisa 4 hit, di mana itu menjadi buying time untuk tim yang memang sedang kena pressure gitu ya. Wah, udah porsi lengkap ya. Jadi udah pakai dari Mr. Wager, terus pakai Robo juga. Bener. Pakai Falco juga biar turunnya cepat. Bener. Dalam satu tim udah benar-benar kebagian lagi, lebih jelas lagi untuk petnya masing-masing. Karena kalau kita bicara Falco sendiri untuk sekarang jujur karena ada beberapa visual issue, sometimes Falco nggak works. Jadi Falco tetap turunnya kayak nggak ada impact-nya gitu. Jadi akhirnya pertimbangan untuk lu pakai pet Robo itu lumayan efektif juga, dan akhirnya selain itu lu bisa pakai maksimalin Wagora di early game. Dan kita akan melihat aura sepertinya Deadly sudah spot satu orang di arah depan, sudah ada Kapten J juga di arah Louvre Sports. Ya, yang mana kali ini zonanya juga next circle-nya udah mulai kelihatan, dan itu dia benar aja bergerak ke arah kota tua. Tapi kali ini kita masih liatin tim fight antara Louvre dan juga Aura yang kali ini udah ngebagi setup-nya bener-bener rapet banget. Dan bahkan ini dia Fader pasti pakai Robo atau mungkin dari temennya dapat 7 Gluol. Iya, ini gunanya ini ya akhirnya ya Mr. Wager untuk ngasih Gluol ke arah orang depan, dimana Fori sisi lain berhasil dapetin Haide, langsung dipanis begitu
begitu aja. Sementara Raven pun walaupun tadi sempat kehilangan Rahmat di arah Mil, tapi harus bersiap-siap sepertinya untuk menghadapi serangan-serangan yang datang dari teman-teman Boss Nightmare. Kali ini dari Boss dan juga DG sebenarnya masih ada di next circle selanjutnya. Gua rasa ini bakalan banyak banget rotasi untuk masuk ke next circle. Jadi, tim fight dari mereka nggak bisa dibawa lebih lama lagi sih. Nggak bisa dibawa lebih lama lagi karena memang pasti banyak banget tim-tim yang akan bersinggungan. Dimana kalau kita lihat sekarang Mora bakal coba langsung komit ke arah Bigetron Beat. Dimana maybe bakalan coba menggocek situasi dulu ke arah DG. Mora bakal coba langsung jump shot. Dan Bigetron Beat harus menjadi tim pertama yang harus pulang ke arah lobby. Ya, yang mana kali ini kalau misalnya kita perhatiin posisinya itu sendiri, sebenarnya Bigetron itu tadinya ada dari arah bawah. Harusnya berarti dia bergerak ke arah atas. Either tadi mereka dari Bigetron yang gak natis, mungkin tim yang ada di atas udah pergi. Gua rasa sih kayak lebih tepatnya dari Bigetronnya ke surprise sih. Ke surprise? Ya. Ke surprise ya, karena emang posisinya dari DG sendiri lumayan nggak begitu terlihat gitu ya. Oke. Dan Riza, setelah kehilangan Haide tadi bersama dengan DG Eternal, dia harus menarik dirinya dulu dan cenderung melakukan stay position untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan ternyata sudah ada Boss Fear sepertinya yang memberikan satu presence firing ke arah depan, karena memang tadi ada teman-teman dari DG Esports yang sudah masuk ke arah rumah sabun. Sebenarnya gue suka banget sih posisi setup defensif yang dimiliki sama tim Boss Nightmare. Walaupun kali ini bisa bahaya banget kalau sampai benar-benar harus keculik ya. Yap. Akhirnya kalau udah kayak gini, lagi-lagi harus notice, lu main defensif nggak bakalan harus worry bakalan diras orang. Ya, ini lagi-lagi gue harus mention karena ini adalah efektivitas dari Mr. Wager itu sendiri. Dan sometimes lu ketika terlalu lama melakukan rotasi, lu akhirnya nggak punya spending time buat menggunakan Mr. Wager gitu ya, untuk delay. Biasa tuh kalau misalnya lu perhatiin selalu ditaruh di pojok-pojok rumah. Benar. Dapat. Iya. Tuh. Apa tuh? Udah mulai banyak banget ya. Udah kayak popcorn. Dan dia langsung diambil-ambilin. Abu ada 9 bola, coba. Can you imagine ya kan? Aja ada 9. Gila, Abu sebagai orang depan dari EVOS Esports yang bersiap coba mengamankan satu komponen untuk sementara waktu sambil mencoba memparkir vehicle dengan benar, ya kan? Dan ini dia, kita ada di circle kedua mau masuk circle ketiga. 11 tim, 41 pemain, bener-bener masih padat banget. Bahkan di wilayah Sentosa ada 3 tim. Waduh, ini zona-zona ini sih, zona-zona FFI sih kalau gue lihat ya. Karena di sini kebetulan banget teman-teman dari Island of God juga udah mengamankan area high ground yang cukup ngepanis teman-teman dari Indonesia. Dan kalau kita lihat sekarang, zonanya juga cukup berpihak. Tapi di sisi lain, Amex seperti merasakan damage per second dari VSS. Langsung dirasakan juga oleh Gans, di mana akhirnya posisi yang tidak menguntungkan pun dirasakan oleh kedua tim ini, yaitu Aura Esports dan juga Louvre King. Di depan sudah ada Kids dengan MP40-nya sambil menunggu punishment yang datang. Udah ada satu frag grenade. Di atas juga udah ada Father yang siap menghabisi teman-teman dari Aura, yaitu Deadly itu sendiri. Udah terpisah cukup jauh. Deadly bersama kawan-kawannya, di mana masih ada Venom yang udah dapetin gun di belakang, langsung coba dipanis saja. Oh, nice one, nice kompon dari Venom mencoba memanfaatkan maksimumnya, tapi nggak bisa karena harus terpanis juga. Masih ada teman-teman dari Aura yang mencoba membalikan keadaan. Ada Deadly yang masih kejepit di balik luarnya. Coba ditembakin, strafing dulu. Bagus banget, smooth banget, halus banget dari Kids-nya. Tapi Kids-nya masih punya glue juga. Di sisi lain Sam 13 mempanis seorang Bang. Terkena dan dia di sana. Di arah atas ada RRQ datang. Kelamaan, it's time to RRQ Hades join the fight. Bakal coba langsung di jump shot begitu aja oleh Chanzu dengan double barrel-nya. Sam 13 pun berhasil mengalahkan korban lagi. Udah ada Chanzu, lagi-lagi berhasil mendapatkan Gits. Di sana akhirnya advantage berhasil diamankan oleh RRQ Hades. Kali ini posisinya udah gak nguntungin untuk Aura Esports, tapi bakal turun dulu. Kapten kita, kapten terkuat kita masih ada Gluol untuk secure positionnya, tapi mereka nggak boleh kelamaan di sini karena zona sudah mulai berjalan lagi. Ya, yang mana kali ini kita bakal langsung pindah ke arah Pocinok. Ada EVOS Esports yang seperti yang nge-spot peperangan yang terjadi antara tim Aerowolf yang tadi baru aja ngedapetin satu tim sekaligus. Di sisi lain, Riza udah mendapatkan knockdown atas Jafra. Oke, Riza dengan SPD-nya berhasil mempanis satu orang, di mana Sam 13 pun akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan poin keuntungan sebanyak-banyaknya. Sam 13 bersama kawan-kawan dari EVOS Esports sudah melihat kesempatan adanya para player yang knockdown di arah depan. Riza pun berhasil dapetin Mora, langsung dihabisin begitu aja. Azriel dan juga M-God berada di waktu yang bersamaan dan cukup berdekatan, saling bersinggungan. EVOS-nya coba masuk. datang EVOS Esports, coba join the fight, di mana Aero Pro Team harus posisi 11, bakal coba dimajuin. Ada pemain dari EVOS, ada DG juga, low breaking tapi harus tumbang dulu. Ada Jafra dengan pelontarnya, berhasil melakukan satu korban. M-God ya udah tumbang.
imbang. Riza di third partyin sama EVOS. Hal yang tidak mengenakan datang di sini untuk teman-teman dari Boss Nightmare dan DG Esports ini nggak bisa bernafas cukup aman karena memang sudah ada teman-teman dari EVOS Esports walaupun DG sudah mengkoleksi 6 poin kill. Ya, mana kita lihat juga ada Amek yang udah harus tereliminasi. Banyak banget. Aura Esports puas di peringkat ke-7. Yes. DG kali ini bakal langsung berhadapan bersama para player dari EVOS yang masih 4 orang. Oke, kapten kita Legalot Renang Gaming ya kan, Smurf Gaming masih coba bergerak ke arah bawah kolom jembatan. Di mana Lau? Apakah Lau tidak menotis eksistensi dari seorang Legalot? What are you doing? Lau tidak melihat area air yang sedang ada. Kapten terkuat kita dengan M249. Lau, what are you doing? Lau harus tidak mendeteksi keberadaan dari Kapten Legalot dengan kemampuan strafing yang sangat baik, adaptasi yang sangat baik, sehingga tidak terdeteksi sama sekali oleh Lau kali ini. Dan kalau kita perhatikan di atas juga sudah ada teman-teman dari Red Bull Rebellion yang siap ngepanis keadaan teman-teman yang masih ada di bawah, dan ada Ellen of God yang siap menguasai tengah zona terakhir. Ya, yang mana kali ini sepertinya tim fight bakalan ada dari Red Bull Rebellion bersama dengan Aranku Chansu udah langsung harus di knockdown dan sepertinya bakal langsung dipulangkan. Dari kanan ada Legalot kali ini Zico mendapatkan critical damage-nya. Oke, ada satu hadiah datang dari arah Ellen of God dengan frag grenade yang sangat bagus dari Rule dan juga Lord. MP40 di tangan, Flavel dapetin Zay di sana, bakal coba ditembak terus, panis terus. Island of God sudah mengkoleksi 3 poin kill. Lagi-lagi memberikan hadiah yaitu frag grenade ke arah bawah. Teman-teman yang bisa masuk ke dalam zona bakal coba diajar oleh Lord, bakal coba dihabisin. Kelvin jatuh, masih di Mr. Home. Harapan terakhir dari Red Bull Rebellion, dan Red Bull Rebellion harus puas seperti 4. Begitu saja masuk top 3 kali ini. Island of God depan udah ada EVOS. Ini panas banget. Perang antara Island of God lawan EVOS Esports di depan. Setup position dulu. Groza di tangan, langsung melihat Roll, langsung pecah kepala Roll. Apu baik sekali kali ini dengan 7 gol yang dia punya, mencoba mengepanis para pemain dari Island of God. Masih ada Kit SR, ada Bion juga di arah samping. Tapi Bion sepertinya tidak cukup beruntung karena ada Set13 dengan baretanya. Langsung coba dibalisin, dihabisin begitu aja. Lempar frag grenade yang datang. Masih ada Street juga dari samping dengan SPD-nya. Memastikan posisi para pemain dari Island of God. Yes, 3 tim 8 pemain yang mana kali ini Mr. 05 berhasil didapatkan oleh IOG Lord di sana. Tapi ada trading antara Rulgut pun gitu, dan ada Okaner yang sisa sendirian kali ini. Oke, masuk top 3, 7 orang tersisa. Kapten Kit juga udah terlihat dengan double barrel ya. Udah ada yang jatuh. Set13 lagi-lagi makan Lord di sana. Lordnya kita harapan terakhir. Coba jawabnya tapi malah harus tumbang terlebih dahulu, menyisakan Okaner aja. 1 lawan Scott Okaner. Is it real? EVOS dengan total full perolehan kill. EVOS akan kabuya kali ini karena positivity-nya nyaris 99%. Dan yes, this is Buya for EVOS Esports di game ronde pertama. Wow. Ini yang benar-benar udah gua spot. Sepertinya memang EVOS Esports sendiri itu lagi panas-panasnya. Yang bikin gua heran adalah sebenarnya